Woi, para pemburu harta karun, selamat datang kembali di channel Entutu Story. Di manga One Piece chapter sebelumnya diceritakan, Brook yang sedang diambang kebimbangan karena harus memutuskan harus diapakan ke Gunko, karena dia adalah salah satu musuh Elbaf. Apakah dia harus mati atau harus diselamatkan? Kemudian, untuk menjelaskan dilemanya dengan lebih baik, dia mencoba untuk menceritakan tentang masa lalunya sebelum menjadi bajak laut. Brook menceritakan bahwa dulu dia adalah seorang kapten dari prajurit kerajaan Esperia, yang mana kerajaan itu telah runtuh. Brook menceritakan hubungannya dengan Gunko, yang saat itu bernama Shuri, putri dari kerajaan itu. Pada saat itu Brook berusia 20 tahun, dan Shuri berusia 7 tahun. Dan Brook juga menceritakan sekilas hubungannya dengan ibu Shuri, Ratu Candle, seorang wanita cantik dan juga kuat, yang sangat dikagumi oleh Brook. Dan ayah Shuri, Raja Ruven, seorang laki-laki yang sangat dihormati Brook. Lalu seperti apa kelanjutan kisah kehidupan Brook sebelum menjadi bajak laut? Inilah One Piece chapter 1184 yang berjudul Jika Semua Mati Yang Tersisa Hanyalah Tulang. Sebuah lirik dari lagu yang dinyanyikan Brook saat kilas balik masa lalunya. Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas. Namun sebelum itu, tolong bantu like dan subscribe dulu ya Kapten. Semoga rezeki kita semakin berlimpah dan petualangan kita berjalan lancar. Amin. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan. Cerita memperlihatkan Putri Shuri di usianya yang ke-14 tahun. Di arena tanding kerajaan Esperia, sang putri baru saja menyelesaikan seleksi pernikahan yang tidak biasa. 5 pangeran dari kerajaan tetangga terkapar tak berdaya setelah mencoba peruntungan mereka. Mereka semua telah dikalahkan oleh Putri Shuri dalam pertarungan. Bagi Shuri, seorang pria yang tidak memiliki kekuatan fisik dan buta akan keindahan musik, sama sekali tidak layak mendapatkan hatinya. Beberapa waktu kemudian, di luar arena Shuri berjalan bersisian dengan Brook, yang kini telah menginjak usia 27 tahun. Di hadapan pria jangkung itu, ketegasan Shuri luluh menjadi sikap manja, selayaknya seorang gadis remaja. Namun momen manis itu buyar seketika saat kebiasaan genit Brook kambuh. Brook kedapatan menggoda seorang wanita cantik yang lewat, yang mana Brook meminta untuk melihat celana dalamnya. Hal itu memicu respons refleks dari Shuri, yang langsung melemparkan pedangnya tepat ke kepala Brook. Meski diwarnai pertengkaran kecil, hubungan keduanya tetaplah erat. Tak lama kemudian mereka larut dalam harmoni, menyanyikan sebuah lagu jenaka namun filosofis. Lagu yang menceritakan tentang bagaimana semua manusia, baik budak maupun raja, pada akhirnya hanya akan menjadi tumpukan tulang belaka. Di balik tawa ceria Shuri yang mengagumi lagu tersebut, pikiran Brook justru melayang jauh, menerobos dinding waktu, menuju masa lalunya yang paling kelam. Kenangan membawa Brook kembali ke masa saat ia masih menjadi bocah yatim piatu, berusia 11 tahun, hidup di tengah kemiskinan dan lingkungan pembuangan sampah. Brook kecil hanya bisa mengintip dari balik jendela sebuah sekolah musik, mengagumi petikan instrumen yang tak pernah bisa ia miliki. Sampai akhirnya Brook diusir dengan kasar. Namun, kemiskinan dan keterbatasan hidupnya tidak mematikan bakatnya. Berbekal botol kaca bekas dan untayan kawat, ia menciptakan biolanya sendiri, menghasilkan nada-nada sederhana yang seringkali hanya direspons oleh gonggongan anjing liar. Di tempat pembuangan sampah itulah Brook tinggal, dan di sanalah ia pertama kali bertemu Ruven, pemuda berusia 21 tahun. Dia memperhatikan Brook dari kejauhan. Brook yang mengira Ruven hanyalah pria biasa yang bernasib malang, menyambutnya dengan kehangatan yang jujur. Di tengah gobok kumuhnya, Brook dengan bangga menyajikan hidangan ekstrim, berupa belalang dan katak liar.
yang ditaburi bubuk kari hasil curian dari kapal marinir. Bagi Ruven yang terikat oleh protokol istana dan hidangan mewah yang membosankan, dan kepolosan Brooke serta rasa makanan yang mengerikan itu justru terasa begitu membebaskan hingga membuatnya meneteskan air mata. Di tempat pembuangan sampah itulah dua jiwa yang berbeda kasta menemukan pelarian dan persahabatan yang murni. Namun, kedamaian itu terusik ketika Brooke ditangkap oleh sekelompok oknum marinir korup di sebuah gudang pelabuhan. Mereka mengira bubuk kari misterius yang dibawa Brooke adalah komoditas selundupan yang berharga mahal. Brooke diikat di kursi dengan wajah yang babak belur akibat siksaan. Dia yang tak berdaya hanya bisa pasrah. Di ambang kematiannya, ia memilih untuk terus bernyanyi, bersiap mengucapkan selamat tinggal pada dunia dan kakak besar yang baru ditemukannya. Tepat sebelum sebuah belati merenggut nyawanya, tiba-tiba pintu gudang hancur berantakan. Ruven menerobos masuk dengan nafas terengah-engah dan amarah yang meluap-luap. Identitas aslinya sebagai Pangeran Esperia akhirnya terbongkar saat pasukan konvoi tempur kerajaan mengepung tempat itu. Melihat sahabat kecilnya disiksa, Ruven menolak mundur. Didampingi oleh Candel, tangan kanannya yang setia, sang pangeran mengamuk dan menghajar para marinir korup yang berlindung di balik nama pemerintah dunia. Di mata Brooke yang nyaris kehilangan kesadaran, sosok Ruven malam itu terlihat seperti pahlawan sejati yang turun dari langit. Beberapa waktu kemudian, Brooke terbangun dalam kemewahan kamar istana kerajaan Esperia. Di samping tempat tidurnya, Ruven dan Candel telah menunggu dengan cemas. Alih-alih menghukum Brooke karena telah mencuri dari kapal marinir, Ruven justru meminta Candel untuk merahasiakan kenakalan masa lalu sahabatnya itu. Lebih dari sekadar menyelamatkan nyawanya, Pangeran Ruven kemudian mengumumkan di depan pelayannya bahwa anak jalanan ini adalah musisi favoritnya yang memerintahkan agar Brooke diberikan kamar yang layak, instrumen terbaik, dan pendidikan musik yang sepantasnya di kerajaan. Di atas ranjang rumah sakit yang empuk, sambil mendengarkan rencana masa depan yang disiapkan untuknya, air mata Brooke mengalir tanpa henti. Malam itu, di dalam hati seorang Brooke, tertanam sebuah janji setia dan hutang budi seumur hidup yang tidak akan pernah ia lupakan selamanya.